Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penataan daerah otonom untuk memenuhi tugas dari administrasi pemerintahan daerah dan desa. Itu yang pertama itu penataan daerah otonom. Nah, daerah ini dilihat dari istilah terminologi itu ada terdapat dua penafsiran. Yang pertama itu istilah dari daerah otonom itu berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami seperti area teritorial atau kekuasaan di atas luas tanah tertentu. Nah, terus yang dalam tafsiran ini daerah itu ditafsirkan sebagai teritorial seperti area tanah, lahan dalam batas fisik tertentu. Nah, penafsiran yang kedua itu ada kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Nah, jadi penafsiran yang pertama itu ada teritorial lahan, daratan atau seperti tanah begitulah. Terus yang penafsiran kedua itu ada kekuasaan apa saja yang memerintah begitu. Misalnya di area ini siapa yang berkuasa begitu. Terus di sini ada 3 aspek penentu penataan daerah menurut Smith pada tahun 1985. Yang pertama itu ada pola spasial kehidupan sosial ekonomi, yang kedua ada identitas politik, dan yang ketiga adalah efisiensi pelayanan publik. Yang pertama kita bahas mengenai pertimbangan efisiensi ekonomi. Nah, pertimbangan efisiensi ekonomi ini sangat penting juga yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah. Itu terdapat beberapa hal. Yang pertama itu adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dalam koordinasi pemerintahan. Terus yang kedua itu ada sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah dan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya dan atau bergantung pada daerah lainnya. Sumber daya ini biasanya lebih dikenal dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, untuk perkotaan itu untuk kawasan perkotaan itu pendapatan daerah itu diperoleh dari sumber daya manusia, bukan dari sumber daya alam. Terus yang ketiga itu adalah minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Jadi seperti menghasilkan sesuatu menerima sesuatu untuk menghasilkan dari apa yang diterima sehingga daerah itu bisa mendapatkan hasil yang diterima gitu. Terus yang keempat itu adalah kemampuan melakukan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang ada dan lembaga pelayanan yang ada itu. Terus yang kelima itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, pemerintahan dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk menafsirkan kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut. Jadi pertimbangan yang kedua itu ada pertimbangan efektivitas demokrasi yang dimana penetapan batas daerah otonom juga itu diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Nah, terus misalnya satu daerah jika daerah berarti kesatuan masyarakat hukum tertentu, maka setiap kota atau masyarakat seharusnya dapat artikan aspirasi dan pilihannya dalam proses kebijakan di daerah tersebut. Jika masyarakatnya lebih besar dibandingkan dengan sistem yang ada di masyarakat, nah otomatis suara masyarakat itu akan sulit menyampaikan, maka otomatis masyarakat itu akan sulit menyampaikan aspirasi. Jadi maksudnya ini di dalam penataan daerah otonom untuk
pertimbangan efektivitas demokrasi, harus seimbang-seimbang gitu. Terus yang kedua itu ada batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Nah, terus yang terakhir itu ada faktor-faktor krusial penataan daerah. Nah, ini menurut Norton tahun 1945. Itu ada dua, yaitu yang pertama efisiensi ekonomi, yang kedua ada efektivitas demokrasi. Nah, yang pertama efisiensi dari ekonomi itu biaya perjalanan dan komunikasi. Nah, efektivitas demokrasinya eksplorasi aspirasi masyarakat. Terus yang kedua, ada kemampuan memenuhi kebutuhan finansial. Nah, efektivitas demokrasinya rasio keterwakilan. Terus yang ketiga adalah minimalisasi biaya eksternalitas. Terus efektivitas demokrasinya aksesibilitas dalam proses politik. Terus yang keempat ada koordinasi pelayanan publik dengan efektivitas demokrasi, yaitu kedewasaan masyarakat dalam pemerintahan. Terus yang kelima adalah kondisi potensi sektor non-pemerintahan daerah. Nah, efektivitas demokrasinya rentang keadilan kekuasaan lembaga pemerintahan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak salah atau apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.